Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Kembali lagi. Kita akan melanjutkan part 2 dari tugas analisis kebijakan. eh, Yaitu tugas keduanya tentang membuat suatu kebijakan. Di sini saya akan berperan sebagai kepala sekolah di suatu sekolah untuk membuat sebuah kebijakan yang harus diuji coba. Jadi langsung saja. Di analisis kebijakan untuk saya sendiri mau saya salah tim dengan NIM 6043. Kebijakan yang saya buat adalah mengharuskan seluruh siswa SMP di MTS MU 05 Santeng memakai layanan antar jemput yang rumahnya lebih dari 5 kilometer dari sekolah. Eh, Makanya seluruh siswa SMP itu berkisaran di usia belum memiliki surat izin mengendara sehingga menurut saya itu tidak relevan jika anak umur segitu diberikan motor walaupun dengan jarak yang jauh. Maka akan saya buat kebijakan yaitu antar jemput sekolah. Antar jemput sekolah ini kan berperan penting untuk menjemput siswa-siswa yang jaraknya jauh dari sekolah, entah itu mereka ada di pondok ataupun di rumah. Nah, identifikasi kebijakan isinya, kebijakan ini diberikan untuk seluruh siswa di sekolah ini agar menghindari eh, resiko-resiko yang ada di jalan dan juga citra sekolah. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak terjadi kecelakaan atau laka lalu lintas itu yang melibatkan anak-anak sekolah. Kemudian jika diketahui hal tersebut maka citra sekolah akan menjadi yang terkena dampak dari peristiwa tersebut. Eh, Tidak hanya dari kecelakaan saja, tapi eh, siswa yang biasanya memakai motor itu dibilang ugal-ugalan ataupun sering meresahkan masyarakat sekitar sehingga ini kebijakan ini ingin meminimalisir hal tersebut. Tujuannya yaitu meningkatkan pemahaman siswa bahwa aturan itu harus ditegakkan sesuai porsinya. Kemudian membuat siswa lebih memilih memakai sepeda, antar jemput sekolah, atau jalan kaki. Beda dan jalan kaki merupakan alternatif yang lebih sehat untuk para siswa yang rumahnya tidak terlampau jauh dari sekolah. Melakukan sesuai aturan yang diberlakukan. Kemudian latar belakangnya saya masih melihat siswa sekitar 10 orang memakai motor dan tentunya belum memiliki SIM ke sekolah dengan alasan rumah terlalu jauh dan orang tua tidak bisa mengantar anaknya ke sekolah. Nah, sportivitas semua ingin selamat dalam perjalanan menuju dan pulang sekolah, itu pasti orang tua dan guru ingin anak-anaknya selalu selamat sampai tujuan. Orang tua mengizinkan anaknya membawa motor itu tentu bukan hal yang bagus, cuman bisa tetap diterima karena suatu halangan seperti tidak bisa mengantarkan ke sekolah ataupun orang tuanya terlalu sibuk dan yang lainnya. Siapa saja yang terlibat dalam kebijakan ini? Tentunya kepala sekolah, guru, dan juga orang tua murid. Eh, Kita akan melihat seluruh siswa yang memakai motor di MTS. Analisis implementasi pelaksanaan, kita yang pertama harus membuat antar jemput sekolah dulu. Tentunya mobil mungkin menyediakan dua ataupun satu yang bisa menjemput tepat waktu dan mengantarkan ke sekolah. Kemudian kita akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu terkait kebijakan antar jemput tersebut kepada wali murid. Juga diuji cobakan terlebih dahulu apakah antar jemput itu bisa efektif dan efisien atau tidak, dan apakah biaya kos yang dikeluarkan oleh orang tua bisa dimaklumi atau tidak seperti itu.
Dan kendalanya tentunya membutuhkan dua akomodasi transportasi untuk wilayah barat dan timur itu agar efektivitas dan efisiensi dari waktu tersebut. Tentunya akan ada pengeluaran dana yang tidak sedikit, entah itu dari mungkin mobil second ataupun milik para guru, eh, mobil yang bisa memuat banyak orang seperti Cherry ataupun pickup yang dimodifikasi atasnya dikasih tutupan seperti itu. Kemudian wali murid tidak ingin menambah biaya terlalu mahal itu pasti. Jadi mungkin tentang kebijakan ini pasti ada yang pro, ada yang kontra. Mungkin yang kontra adalah karena udah terbiasa memakai motor, namun harus dialihkan kepada antar jemput. Analisis dampaknya yang pertama, orang tua harus lebih peduli terhadap putra-putrinya karena ini menyangkut soal nyawa. Kemudian sekolah harus siap memfasilitasi antar jemput yang layak dan on time. Nah, masalah on time ini harus dibenahi lebih lanjut karena jika tidak on time itu akan merusak schedule yang sudah dibuat oleh sekolah dan tentunya eh, kepercayaan dari orang tua pun menurun. Ini menjadi langkah baik untuk menambah citra baik sekolah karena kebutuhan terhadap siswa dan orang tua. Evaluasi dan rekomendasi. Evaluasi pelaksanaan harus sesuai ekspektasi murid dan wali murid. Ya, antar jemput ini harus sesuai dengan prosedur yang sudah nanti kita buat, seperti mungkin jam setengah tujuh paling lambat udah menjemput dan sebelum jam 7 sudah ada di sekolah. Jadi bagaimana bisa meminimalisir terjebak kemacetan, kemudian tidak membebankan ke salah satu pihak, mungkin berarti dalam segi biaya ataupun untuk biaya akomodasi transportasi bisa melibatkan dana bos ataupun yang lainnya. Kemudian orang tua wali pun harus, ya, wali murid maksud saya harus pengertian kepada sekolah bahwa kebijakan ini dibuat untuk eh, untuk anak-anak mereka. Dan rekomendasi uang iuran antar jemput samakan dengan modal biasanya bensin siswa per bulan. Itu digunakan agar eh, orang tua tidak terbebani dengan adanya uang iuran dari antar jemput. Kemudian membutuhkan bantuan polsek untuk sosialisasi karena itu sesuai dengan aturan berkendara, maka kita harus menghadirkan seseorang dari yang paling tidak mengetahui peraturan tersebut dan melaksanakan pengawasan dalam antar jemput, kemudian membuat program bersepeda bersama itu sebagai alternatif apabila murid-murid lebih ingin bersepeda. Namun jika lebih memilih bersepeda maka eh, pemberangkatannya pun harus lebih awal agar tidak telat dalam masuk ke sekolah. Mungkin itu saja kebijakan yang saya buat untuk tugas ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.